Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bab 11, yaitu prototyping. Prototyping adalah fase keempat dari design thinking. Yang pertama masih ingat? Pertama adalah empathize, kedua adalah define, ketiga adalah ideate atau refinement, dan keempat adalah prototyping. Mari kita langsung masuk ke dalam untuk membahas prototyping. Semua tahap di design thinking itu orientasinya adalah membuat prototype. Ya, kenapa? Kita menghindari yang namanya wacana, mau bikin yang keren, mau bikin yang bagus gitu ya, tapi nggak pernah ada actionnya, nggak pernah ada realisasinya. No, tidak seperti itu. Dalam design thinking sebenarnya fase empathize, define, kemudian ideate itu adalah fase yang kalau bisa diproses dengan cepat. Kenapa? Biar kita buru-buru nyampe ke fase prototyping gitu, biar kelihatan hasil yang bakal dibikin seperti apa, biar user tuh mungkin bisa memegang, mungkin bisa merasakan, atau bisa mencoba fitur-fitur yang akan dibangun. Dari sana user akan memberikan feedback gitu ya. Jadi prototype ini memang fasenya di 4, tapi kalau bisa kita kejar, sebisa mungkin kita buat secepat mungkin, itu akan membuat kita semakin dekat kepada solusi gitu ya. Prinsipnya adalah prototype fast, prototype often. Tidak pernah ada sebuah prototype yang langsung berhasil bisa dilempar ke pasaran. Yang terjadi pada realitanya adalah bikin, fail, gagal, coba lagi, bikin lagi, fail, gagal, coba lagi, bikin lagi, fail, gagal, coba lagi, sampai akhirnya nanti muncul sebuah prototype yang ternyata membuat aha moment. Ini yang dibutuhkan gitu ya, ini yang saya butuhkan, ini yang saya inginkan. Nah, ketika itu muncul, maka ada siklus coba lagi, gagal, coba lagi, bisa kita keluar dan langsung ke fase improvement, tambah fungsinya, perbaiki bentuknya, tambah fiturnya dan kawan-kawan ya. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah kegagalan itu bukan suatu momok, bukan suatu aib, bukan suatu yang aneh oleh seorang desainer, tapi sebuah proses yang memang harus dilewati gitu. Seperti seorang entrepreneur yang mungkin harus gagal dulu, rugi sekian puluh ribu, ratus ribu, puluh juta, tapi itu jadi milestone dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau artis harus mungkin populernya harus menunggu waktu cukup lama. Kalau di sinetron jadi pemeran pengganti dulu mungkin sebelum jadi pemeran pembantu, lalu jadi pemeran utama. Fail fast and often. Kalau kita nggak punya ide apa yang terbaik, coba gitu ya, mungkin ada peluang gagal, tapi kita belajar dari kegagalan. Dari sana kita membuat improvements, perbaikan gitu ya. Prototype melalui yang namanya iterasi, bikin, ada yang kurang, perbaiki, tambah fiturnya, iterasi terus sambil kita berkomunikasi dengan user agar improvement kita atau iterasi kita itu sesuai dengan keinginan user, yang intinya semakin dekat pada solusi untuk problem si user tadi. Dalam prototyping kita ingin menguji visibility. Visibility itu adalah kesesuaian apa yang kita bangun dengan problem sehingga bisa menjadi solusi gitu ya. Kita buat software, kemudian kita ujikan pada user memberi feedback, udah berapa persen sesuai, solusinya pas dengan problem. Nah, itu kita usahakan terus. Jadi
dalam membuat prototype, dalam membuat produk, impossible tidak ada feedback dari user. Bagaimana kita bisa tahu itu sebuah solusi kalau user tidak memberi feedback? Makanya dalam fase ini, seorang desainer harus sering bertemu dengan usernya, memperlihatkan prototipenya, kemudian kembali ke bengkel, diperbaiki, ditambah, atau mungkin ada yang dikurangi. Habis itu dikasih lihat lagi ke user, mendapatkan feedback lagi, terus seperti itu sampai user merasa puas. Setidaknya ya fase final 1 ya, sesuatu yang langsung bisa diuji coba, dan ketika diuji coba hasilnya adalah signifikan. Nah, kembali ke yang tadi tentang melibatkan user, undanglah user atau datanglah pada mereka, bawa prototipe kita, kasih lihat pada mereka. Kalau prototipe itu sesuatu yang bisa dipegang, biarkan user memegangnya. Kalau prototipe itu suatu software yang bisa diuji fungsinya, biarkan user menguji fungsinya. Kalau prototipe itu masih berupa storyboard, biarkan user melihat storyboardnya, dan dengarkan semua feedback yang diberikan oleh user. Karena feedback itu adalah gold, itu adalah emas untuk desain kita. Kalau tidak ada feedback, kita tidak punya dasar untuk melanjutkan proses improvement. Ke arah mana improvementnya akan dibikin? Ya. Dari tadi kita bahas prototype. Apa itu prototype? Jadi prototype itu sesuatu yang bisa dicoba, yang bisa digunakan oleh user. Ada pengalaman yang bisa user dapatkan melalui prototype ini. Apakah fungsinya, bentuknya, permukaannya, atau mungkin gambarannya, mock-up, atau storyboard, apapun. Sehingga user lebih terbayang apa yang akan dibuat gitu ya. Jadi prototype itu versi sederhana dari real solution. Bayangkan sebuah robot. Kalau robot yang real solution mungkin harganya 1 atau 2 miliar gitu ya. Tapi kan kalau hanya sekedar kita membuat fungsi-fungsinya, itu bisa diwujudkan dalam order 1 atau 10 juta gitu. Kita kasih, tawarkan kepada user, fungsi ini udah oke belum? Gitu. Kalau udah oke, kita tambah dengan fungsi yang lain. Ya, seperti itu. Bentuknya ada storyboard, paper cutout ya, kemudian ada kardus, ada juga mock-up, ada miniatur, bisa macam-macam. Ini golden rules untuk membuat prototype. Pertama, jangan ditunda-tunda lagi, segera bikin. Apa sih yang ditunggu lagi? Kita sudah riset lewat empathy maps, kita sudah define problemnya apa, kita sudah menghasilkan beberapa ide. Langsung coba dibuat prototype dari beberapa ide itu. Uji cobakan pada user, nanti user memberi feedback dari semua solusi yang dibikin, mana ide yang paling mendekati solusi yang diinginkan oleh user. Kedua, build fast. Kenapa? Kita butuh feedback cepat, ya. Jangan terlalu lama. Nanti kita akan semakin sulit mendekati solusi yang kita inginkan. Kita nggak menginginkan prototipe yang terlalu sempurna, karena bisa jadi di tengah jalan user merasa cukup tanpa harus kita menyempurnakan prototipe itu. Jadi setiap ada perbaikan, kasih tahu ke user supaya kita selalu on the track. Kemudian yang ketiga, saat kita membuat prototype, selalu keep user in mind, bahwa kita tuh buatin buat user loh, bukan buat kita. Jadi artinya kalau kita berpikir user dalam benak kita, yang kita pikirkan adalah problemnya user gitu, bukan problem developer. Aduh, susah ngoding, aduh nggak ada waktu buat ngoding. Oh, itu jangan dibawa-bawa ke dalam project ini, itu bagian dari tanggung jawab kita. Tapi yang kita pikirkan problem user, wah ini masih banyak problem belum terselesaikan. Ayo bangun fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya bangun, kasih lihat ke user, ada yang kurang, perbaiki lagi. Jadi selalu user in mind. Kemudian keempat, engage user. Ajak user itu mencoba prototipe kita sehingga dia bisa memberikan feedback.
Dan yang keempat, saat membangun kita bisa ganti topi. Gitu ya. Mungkin sekarang saat membangun prototype kita pakai topi developer. Kalau bikin software ketik. Habis itu kita jeda sejenak, ganti topi. Sekarang jadi topi user. Coba jalankan, simulasikan program. Kita coba. Ada yang kurang. Nah, ganti topi lagi, jadi topi developer. Terus perbaiki lagi. Itu ya. Dan terakhir, pecahlah prototipe tadi jadi beberapa komponen. Dan tiap komponen siapkan pertanyaan untuk mengejar improvement di komponen itu. Misalnya software jual beli, pecah jadi software jual dan software beli. Software jual pecah jadi software akuntansi, software fungsi akuntansinya, fungsi loginnya, fungsi showcase-nya, dan macam-macam. Untuk beli, fungsi pembayarannya, fungsi memilihnya, fungsi melihat gambarnya pecah. Dan masing-masing fungsi ini siapkan pertanyaan untuk diuji pada user, ini sudah pas atau belum. Kalau kurang, apa masukannya? Ketika sudah dibangun prototipenya, bawa ke end users dan minta masukan mereka. Ya, bawa recorder, rekam, kemudian tanyakan bagaimana pendapat mereka. Gitu ya. Observe secara aktif agar kita benar-benar mendapatkan gambar. Bisa jadi yang disampaikan lewat mulut user merasa puas, tapi dari mimik, dari wajah user terlihat masih butuh perbaikan. Nah, itu kita rekam dan kita catat semuanya. Rasa puas user, apakah masih ada penasaran atau keinginan untuk ditambah lebih jauh gitu ya. Catat semua itu dan bawa ke bengkel untuk didiskusikan bersama tim. Setelah user mencobanya, berikan user pertanyaan terkait fungsi-fungsi tadi. Rekam dengan recorder, lalu bawa ke bengkel dan analisis kembali apa yang perlu diperbaiki, dan lakukan dengan cepat. Jangan ditunda-tunda lagi. Terakhir, tipe-tipe prototypes, ada functional prototypes, ada display prototypes, ada miniatures, ada throwaway prototypes, ada evolutionary prototypes. Bedanya apa? Kita bahas satu-satu. Functional prototypes itu biasanya dalam bentuk software. Software misalnya tadi, kalau kita sebut software jual beli, kita bangun fungsi jual, kita bangun fungsi beli dengan tampilan seadanya, atau mungkin masih berupa script programming gitu ya, belum ada UI-nya, belum ada UX-nya, tapi fungsinya jalan gitu. Nah, kita kasih lihat kepada user, udah pas belum fungsi ini gitu. Oke, itu functional prototypes. Kedua, display prototype. Kalau display mungkin fungsinya belum ada, tapi look and feel-nya udah ada. Jadi user bisa melihat secara visual kekurangannya apa dari segi look and feel. Sementara mungkin tim lain sedang menyiapkan program dan mesin-mesin di dalamnya ya, contohnya pesawat ini. Ketiga, miniatur. Mungkin kalau kita langsung bikin yang besar dan ternyata nggak sesuai dengan keinginan user, akhirnya banyak uang terbuang cuma-cuma. Kenapa nggak kita bikin yang kecil dulu? Ketika user sudah oke, tinggal nanti diperbesar dan dibikin di pabrik ya, dengan kualitas yang lebih baik lagi gitu ya. Kemudian throwaway prototypes. Nah, throwaway prototypes ini seperti ini. Prototype ini tidak akan dikembangkan lebih jauh, hanya untuk sekedar memperlihatkan fungsi apa saja yang jalan. Contohnya, ini ada robot. Robot ini robot pencari jejak gitu ya. Dia ada sensor yang membedakan hitam dan putih. Yang dikejar dari prototipe ini adalah fungsi membaca jejaknya, membaca jejak berupa garis-garis gitu. Ketika robot ini sudah dirasa pas fungsinya gitu ya, maka robot ini sebenarnya tidak akan dipakai dalam produk akhir. Dia hanya penggunanya di prototipe saja. Ketika fungsi sudah jalan bagus, maka
Di fase berikutnya produksi akan digunakan sensor yang lebih canggih, roda yang lebih besar, kemudian komputer yang lebih canggih lagi untuk medan yang real di lapangan, gitu ya. Jadi throwaway prototype itu adalah prototipe yang tidak akan dikembangkan lebih lanjut, dia hanya digunakan sementara saja, habis itu dibuang, gitu ya. Habis itu dibuang. Nah, dia hanya untuk memperlihatkan prototipe ini ya kurang lebih fungsinya seperti ini, seperti itu ya. Contohnya ya robot, kemudian mungkin kalau bagi perancang fashion bikin baju, tapi mungkin bahannya masih bahan yang kasar gitu ya, karena yang dikejar adalah bentuknya, desainnya gitu. Ketika desainnya oke ya bajunya buang, langsung ganti dengan bahan yang bagus. Ada juga evolutionary prototypes. Nah, kalau evolutionary prototypes itu kebalikan dari throwaway prototypes. Evolutionary prototype ini nantinya akan jadi produk jadi yang memang akan dipakai kalau evolutionary prototypes. Jadi seiring jalan, misalnya kayak patung ini, user pas proses pengerjaan dia akan memberikan masukan sehingga patungnya diperbaiki lagi, lama-lama semakin bagus gitu ya. Dan tadi jenis prototype. Nah, fidelity ini adalah seberapa mirip prototipe dengan produk asli yang diinginkan. Itu istilah dari fidelity. Dibagi 3, ada low fidelity, ada medium fidelity, dan high fidelity. Kalau low fidelity berarti ya bentuknya sederhana saja. Contoh, kalau kita mau bikin pesawat, mungkin kita bikin versi pesawat kertasnya dulu gitu. Itu kan sangat jauh dengan pesawat aslinya gitu ya. Itu yang tersebut dengan low fidelity. Kalau medium fidelity, mungkin dari pesawat kertas tadi dirubah jadi miniatur pesawat, mungkin sebesar lemari atau apa, yang punya kemampuan terbang atau pemrograman yang sama dengan nanti final lahir di pesawat yang besarnya. Itu yang medium fidelity. Nah, yang high fidelity berarti ya pesawatnya yang besar gitu, pesawatnya yang besar ya, tapi mungkin pakai mesinnya masih mesin cabutan dari pesawat lain gitu ya, tapi semakin mirip dengan produk akhir yang diinginkan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, low fidelity, kemudian medium fidelity ya. Medium fidelity kompleksitasnya lebih tinggi ya. Seperti ini ada anak kecil sedang membuat replika dari gunung gitu ya. Nah, dibuat semirip mungkin, tapi dengan mungkin kemampuannya tidak seperti gunung aslinya pasti kan. Dan high fidelity ya mungkin mobil ya. Mobil sampai nanti bisa diuji coba oleh user. Jadi sebutnya sebagai mobil percobaan gitu ya. Ketika sudah oke, baru dibikin massal. Nah, simpulannya prototyping, nanti terakhir adalah testing ya. Jadi testing itu get out of building, langsung diuji di lapangan. Nah, itu prototyping dan testing itu proses yang terjadi terus-menerus. Habis testing, improve prototypingnya, kemudian testing lagi. Prototype ini adalah simple, digunakan untuk menguji coba aspek tertentu saja dari produk real, apakah bentuknya, fungsinya, atau desainnya ya. Prinsipnya prototype ini harus cepat dibikinnya, jangan lama-lama gitu ya. Kita nggak menginginkan prototype yang sempurna, tengah jalan coba udah bener belum, kalau udah bener lanjutkan gitu. Jadi setiap ada penambahan prototyping, engage users untuk memberikan masukan pada prototype kita gitu ya. Dan terakhir, prototype tidak harus mahal, karena ini adalah versi sederhana dari produk akhir yang akan kita buat. Oke, saya rasa itu untuk kuliah kita hari ini, di bab 11 ini. Bye bye.